Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut ini anggota kelompok kami. Materi yang pertama adalah makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam, sedangkan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Harmoni dalam keberagaman dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya, yaitu hubungan yang selaras dan serasi antar anggota masyarakat dalam kekayaan sosial dan budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Keharmonian yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat, yaitu suatu kondisi perbedaan ekonomi yang dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, atau latar belakang pendidikan. Sedangkan yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat, yaitu kesetaraan atau kesederajatan kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Beberapa masalah sosial dapat disebabkan karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan, faktor psikologi seperti adanya beban pikiran yang berlebihan, faktor budaya yaitu bergesernya budaya dengan teknologi saat ini, serta faktor biologis atau faktor kesehatan. Berikut ini unsur-unsur kebudayaan secara universal di dunia yang dikemukakan oleh C. Kluckhohn, yaitu unsur yang pertama adalah unsur sistem agama, kepercayaan, dan upacara keagamaan. Permasalahan yang timbul dari keberagaman agama adalah munculnya berbagai konflik karena keberagaman agama yang mencolok sehingga harus ada sikap tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antar umat beragama. Unsur selanjutnya adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pengertian ormas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pemerintah menjamin kebebasan kepada warga untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Permasalahan yang ditimbul dari sistem masyarakat dan ormas yaitu adanya bentrokan antar ormas atau permusuhan antar ormas. Maka, setiap ormas harus menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok. Unsur yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Beberapa masalah yang muncul saat ini dalam unsur sistem pengetahuan adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperolehan ilmu pengetahuan. Unsur selanjutnya adalah unsur bahasa. Permasalahan bahasa pada masyarakat Indonesia terjadi karena terdapat banyak bahasa di Indonesia. Masalah yang timbul diantaranya adalah bermunculnya bahasa gaul dan merusak tata bahasa yang benar, serta mulai menghilangnya bahasa daerah karena dianggap kampungan. Unsur kelima adalah sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan dan menjadi pokok kehidupan baginya. Permasalahan yang muncul yaitu masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Unsur yang keenam adalah sistem teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi membawa dampak yang positif dan negatif jika tidak ditanggapi secara bijak. Jika penggunaan teknologi bisa saja hal mengubah dan bahkan menggantikan budaya yang ada. Contohnya, budaya silaturahmi dan saling bertemu orang Indonesia secara tatap muka langsung akan sedikit tergeser, dikarenakan layanan media sosial semakin memadai. Unsur yang terakhir adalah kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Permasalahan yang muncul diantaranya adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni,
Namun, dalam mengekspresikannya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Materi yang terakhir adalah upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya penyelesaian permasalahan yang pertama terdapat dalam bidang sosial budaya. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal, menumbuhkan sikap toleransi, serta selalu berkomunikasi dengan baik. Beberapa contoh konflik yang pernah terjadi akibat perbedaan budaya di Indonesia yaitu tragedi Sampit, konflik Maluku, dan konflik sosial di Jakarta tahun 1998. Pertentangan sosial atau konflik sosial disebabkan munculnya kerusuhan sosial yang diwarnai konflik antar budaya, di antaranya kerusuhan Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, dan Papua. Beberapa upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya diantaranya adalah upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial, yaitu upaya menciptakan hidup bersih di semua tempat yang akan mempengaruhi mental masyarakat. Yang kedua, yaitu upaya peningkatan kesejahteraan sosial berupa membangun ketahanan sosial, apresiasi terhadap penduduk lansia dan veteran, serta terpeliharanya kerukunan hidup masyarakat. Dan yang ketiga, terdapat bentuk pengembangan dan membina budaya nasional. Upaya penyelesaian permasalahan yang kedua yaitu upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Beberapa contoh akibat dari permasalahan ekonomi yaitu yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri sangat sering terjadi di Indonesia. Akibat selanjutnya adalah menurunnya kerukunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kecemburuan sosial. Dan akibat yang terakhir adalah kriminalitas. Contohnya orang-orang yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa upaya penyelesaian masalah di bidang ekonomi yaitu perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil, menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan struktur pasar yang merugikan. Peran pemerintah harus dioptimalkan dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, serta menghidupkan penghidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan cara mengembangkan dana jaminan sosial secara efektif dan efisien. Upaya yang terakhir yaitu upaya penyelesaian permasalahan gender. Ketidakadilan gender dalam struktur keadilan masyarakat termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi perempuan, dianggap tidak penting, dan lain-lainnya. Namun, sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja seperti di pemerintahan, parlemen, perusahaan tinggi, hingga parpol. Pemerintah menjalankan berbagai program dalam pemberdayaan perempuan, diantaranya yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya, pelaksanaan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah, dan masih banyak program lainnya. Selain itu, terdapat berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, diantaranya yaitu melalui jalur pendidikan, baik formal dan informal, terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, dan masih banyak solusi lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi bab 5 atau harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kami meminta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga penjelasan kami bermanfaat.